Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Cecep Iwan di channel YouTube ini. Oke, di video kali ini kita akan coba bahas mengenai perhitungan analisis SWOT. Nah, seperti yang kita ketahui, SWOT kepanjangan dari S, strength, kekuatan, terus W, weakness, kelemahan, terus strength dan weakness ini masuk ke dalam faktor internal, ya. Nah, faktor internal ini adalah faktor yang dapat dikendalikan oleh manajemen perusahaan. Nah, selanjutnya O, opportunity atau peluang, dan yang terakhir T, threat atau ancaman. Nah, O dan T ini masuk ke dalam faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Adalah faktor di luar kendali perusahaan, ya. Jadi kalau O dan T ini adalah kebalikan dari yang tadi S dan W. Tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk menemukan aspek-aspek penting dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di dalam suatu kegiatan bisnis yang akan dilakukan, ya. Jadi tujuan dari analisis SWOT ini adalah untuk mengetahui seberapa layak usaha yang akan kita jalankan nantinya, kurang lebih seperti itu. Nah, berikut ini adalah contoh tabel analisis SWOT Business Center, ya. Nah, kita anggap saja BC ini belum pernah ada sebelumnya, dan Bapak akan memulai usaha membuat minimarket di lingkungan sekolah. Nah, pada tabel ini terdapat 4 kolom, yaitu faktor strategis, bobot, rating, dan skor. Faktor strategis, ya, adalah faktor-faktor yang memiliki nilai strategis yang akan kita analisa, ya. Contohnya, 1. Suasana ruangan, 2. Pelayanan, 3. Harga, ya. 3 faktor ini sesuai dengan analisa kita atau sesuai dengan analisa Bapak tempatkan pada strength atau kekuatan. Selanjutnya, 4. Operasional toko, 5. Kelengkapan produk, dan 6. Ketersediaan produk. Nah, kita anggap saja masuk ke dalam weakness atau kelemahan, ya. Nah, kenapa suasana ruangan di sini masuk ke dalam strength? Karena memang Bapak mengkonsepkan bukan hanya kantin biasa saja, tetapi adalah sebuah minimarket di dalam sebuah sekolah atau di lingkungan sekolah. Pelayanan, nah, kenapa menjadi suatu kekuatan? Karena memang Bapak menggunakan cash register di dalam melayani konsumen supaya lebih cepat transaksinya. Harga, kenapa masuk ke dalam strength? Karena memang Bapak di sini mencoba untuk menawarkan harga-harga yang lebih murah dibanding pesaing yang lainnya. Ketiga faktor ini masuk ke dalam faktor strength atau kekuatan. Selanjutnya, operasional toko, kenapa menjadi suatu kelemahan? Karena memang karena Bapak bukanya di lingkungan sekolah, operasional tokonya kadang jadi tidak menentu, ya. Beda halnya dengan operasional toko ketika Bapak membuka minimarket di reguler biasa, misalkan di pinggir jalan dan lain sebagainya, seperti halnya minimarket yang lainnya. Karena Bapak bukanya di lingkungan sekolah, operasional tokonya pun mengikuti kurikulum yang ada di sekolah itu sendiri,
Jadi jadwal libur, jadwal masuk, yaitu mengikuti kurikulum yang sudah ditentukan oleh sekolahnya itu sendiri. Jadi Bapak mau tidak mau harus mengikuti kurikulum tersebut. Ya, ketika jadwalnya sekolah, otomatis Bapak stok barang agak banyak. Ketika mau masuk ke jadwal libur, otomatis Bapak tidak berbelanja di sesi-sesi sebelumnya supaya tidak menumpuk stok barang ketika pada saat libur telah tiba. Nah, selanjutnya kelengkapan produk. Kelengkapan produk ini karena memang tempatnya masih kecil, beda halnya dengan minimarket pada umumnya, jadi tidak semua bisa dipenuhi untuk melengkapi setiap produknya. Contoh misalkan ketika Bapak mengadakan ATK, itu tidak semua ATK Bapak bisa jual di sana karena memang keterbatasan tempat dan juga modal dan lain sebagainya. Selanjutnya, ketersediaan produk. Nah, ketersediaan produk ini masuk ke dalam kelemahan karena memang Bapak berbelanjanya ke supplier ya. Kalau belanja ke supplier itu tidak bisa sedikit-sedikit, jadi itu harus banyak. Jadi ketika contoh Bapak berbelanja ke supplier makanan misalkan, contohnya misalkan produk suppliernya Wings. Nah, di dalam supplier Wings tersebut ada Potabi, ada minumannya misalkan Floridina, ada juga misalkan Isoplus. Nah, ketika Isoplus di sini misalkan habis ya, dan produk yang lainnya masih banyak, nah ini Bapak tidak bisa berbelanja hanya Isoplus saja karena memang Bapak mencoba untuk berbelanja sekalian saja dengan produk yang lainnya. Jadi nunggu stok barang dari supplier tersebut agak sedikit kosong baru bisa berbelanja kembali ke supplier tersebut. Selanjutnya, bobot dalam hal ini menunjukkan tingkat signifikan terhadap faktor strategis yang sudah kita analisa sebelumnya. Jadi, masing-masing faktor strategis tingkat bobotnya pasti bakal berbeda. Nah, selanjutnya rating atau peringkat merupakan nilai pada saat dilakukan penilaian ya. Jika kondisinya sesuai dengan harapan, maka ratingnya tinggi. Tetapi jika tidak sesuai harapan, maka ratingnya rendah. Nah, terakhir, skor merupakan hasil perkalian antara bobot dan juga rating. Oke, langsung saja kita mulai perhitungannya. Nah, perlu diketahui bahwa total bobot ya. Jadi, bobot, nah totalnya ini harus 1 atau 100%. Dalam hal ini, kita boleh menggunakan satuan atau persen. Kalau masing-masing bobot dari faktor strategis ini sama, cara perhitungannya yaitu misalkan kita akan menilai bobot daripada suasana ruangan sama dengan 1 dibagi faktor strategis. Nah, faktor strategis di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 dibagi 6 enter. Jadi bobotnya adalah 0,1667. Nah, kemudian kita perkecil angka di belakang komanya dari yang awalnya 0,1667, kita klik ini menjadi 0,17. Nah, seperti yang sudah Bapak sebutkan tadi, bahwa total bobot ini tidak boleh lebih dari 1 ya. Kalau misalkan kita menggunakan desimal, kalau misalkan kita memasukkan angka satuan ya, itu tidak boleh lebih daripada 100 ya.
di sini kita pakai rumus sama dengan sum buka kurung D5 sampai D10 tutup kurung enter ya. Nah, karena memang bobot dari semua faktor strategis di sini sama ya. Contoh misalkan tinggal kita tarik saja dari bobot suasana ruangan sampai ke yang terakhir 6 ketersediaan produk. Nah, maka nilainya adalah 1 atau 1,00. Ini kalau misalkan bobot dari semua faktor strategis sama. Nah, masalahnya ini tidak akan sama bobot daripada masing-masing faktor strategis antara suasana ruangan dan harga. Apakah sama? Bisa saja berbeda ya. Nah, untuk itu kita coba membuat kolom bantu di antara faktor strategis dan juga bobot. Nah, di sini Bapak sudah menyiapkan kolom bantu tersebut ya. Nah, kolom bantu tersebut adalah tingkat signifikan. Nah, tingkat signifikan ini kita nilai antara 1 sampai dengan 3 ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau 1 cukup ya, kalau 2 baik, kalau 3 memuaskan ya. Kita balik lagi ke faktor internal. Nah, contoh misalkan di sini Bapak menilai suasana ruangan karena memang di sini menjadi jagoannya ya, daripada pesaing yang lainnya, Bapak nilai 3. Pelayanan juga sama 3. Harga karena memang masih bisa bersaing, kita nilai 2 ya. Nah, operasional toko kita nilai 1. Kelengkapan produk 2. Ketersediaan produk 2. Selanjutnya kita jumlahkan sama seperti tadi, sama dengan sum kurung buka C5 sampai dengan C10 tutup kurung enter. Jadi tingkat signifikan dari 6 faktor strategis itu nilainya 13 ya. Nah, fungsi daripada kolom bantu ini adalah untuk lebih mempermudah kita menilai bobot ya. Contoh misalkan karena memang suasana ruangan di sini Bapak lebih unggulkan ya, Bapak kasih nilai misalkan 0,20. Nah, ketika Bapak kasih nilai 0,20 ya, secara otomatis total dari bobot di sini menjadi 1,03. Ketika total bobotnya lebih daripada 1, otomatis harus mengurangi faktor-faktor yang lainnya ya. Dan itu bakal sangat sulit untuk kita menentukan nilai bobot dari semua faktor strategis yang sudah kita analisa sebelumnya. Nah, untuk itu kita memakai rumus seperti ini, sama dengan 3 ya dibagi total dari tingkat signifikan enter. Jadi nilainya 0,23. Begitupun untuk faktor atau penilaian bobot dari faktor strategis yang lainnya, dengan 3 dibagi 13, 0,23. Seterusnya juga sama ya.
Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nilainya masih tetap 1 nilai daripada total nilai daripada bobot tersebut, meskipun memang tingkat signifikannya berbeda-beda. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa tingkat signifikan di sini 1 itu cukup, 2 baik, 3 memuaskan. Ya, tingkat signifikan ini bebas, mau 4, mau 5, gantung seberapa jauh Anda menilai terhadap usaha yang akan Anda kerjakan nantinya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke rating. Nah, rating ini rentan angkanya adalah 1 sampai 5 ya. Jadi 1 dan 2 itu masuknya ke penilaian rendah atau weakness atau kelemahan. 3 masih kita anggap pertengahan, jadi masih bisa masuk ke weakness. 3 masih bisa masuk ke strength atau kekuatan. Selanjutnya 4 dan 5 itu masuknya ke kategori tinggi atau strength, kekuatan ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi rentan antara 1 sampai 2,99 itu masuknya ke rendah. 3 pertengahan, 3,1 sampai dengan 5 itu masuk ke kategori nilai tinggi atau kekuatan. Nah, rating di sini kita isi karena faktor strategis 1 sampai 3 ini masuknya ke kategori strength ya, berarti rentan angkanya antara 3 sampai 5 ya. Suasana ruangan karena memang di sini yang Bapak jagokan nilai 5. Layanan ya, kita nilai 4. Harga ya, karena masih bisa bersaing dengan pesaing yang lainnya, kita nilai 3. Operasional toko ya, Bapak nilai 1. Kelengkapan produk 2. Ketersediaan produk misalkan Bapak di sini isi 2. Nah, rating ini tidak harus dijumlah ya. Selanjutnya kita mencoba untuk menghitung skor. Nah, skor di sini ada rumusnya bobot dikali rating sama dengan bobot D5 dikali rating 5. Enter. Hasilnya 1,1538. Seperti biasa kita kurangi angka di belakang koma. Nah. Jadi nilainya atau skornya 1,15. Nah, kalau ratingnya sudah kita isi semua, kita tinggal tarik seperti ini saja. Seperti biasa kita jumlah. Maka nilai dari faktor internal analisis SWOT Business Center itu adalah skornya 3,23. Berarti masih terbilang sedikit di atas pertengahan lah ya untuk faktor internal ini daripada hasil analisis yang sudah kita kerjakan ini ya, yang sudah kita prediksi usaha kita kedepannya bakal seperti apa. Kemudian lakukan hal yang sama
terhadap faktor eksternal ya. Sebelum kita masuk ke faktor eksternal, kita bahas dulu faktor strategis ini atau 6 faktor strategis ini. Setiap usaha punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Begitupun faktor strategis di dalam usaha yang satu dengan usaha yang lainnya pasti bakal berbeda. Bisa saja masing-masing faktornya itu ada 4, jadi faktor internalnya jadi ada 8 atau bahkan lebih, tergantung bagaimana kita bisa melihat dan bisa memprediksi apa saja yang nanti bakal muncul, apa saja yang menjadi kelemahan dan juga kekuatan terhadap usaha yang akan kita jalankan. Nah, faktor strategis ini contohnya ketika pendingin ruangan di salah satu hotel di pusat kota itu menjadi faktor strategis. Tapi beda halnya apabila pendingin ruangan ini kita pasang di penginapan yang ada di puncak gunung. Itu bukan lagi menjadi faktor strategis pendingin ruangan ini. Yang menjadi faktor strategis itu adalah penghangat ruangan, karena memang tempatnya pun berbeda meskipun usahanya sama, penginapan misalkan seperti itu. Tetapi faktor strategisnya pasti bakal berbeda dari usaha yang satu dengan usaha yang lainnya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi silakan nanti faktor strategisnya kalian pasti bakal berbeda antara usaha yang satu dengan usaha yang lainnya. Usahanya menyesuaikan dengan tugas yang kemarin, tugas 3 ya. Nah, sekarang kita masuk ke faktor eksternal. Nah, di sini sudah tersedia tingkat signifikan. Tingkat signifikan ini seperti biasa adalah kolom bantu untuk kita bisa menentukan bobot. Nah, di sini opportunity atau peluang. Nah, ketika peluangnya besar, otomatis ratingnya pasti bakal tinggi ya. Namun apabila peluangnya kecil, otomatis pasti ratingnya bakal rendah. Oke, selanjutnya threat atau ancaman. Ketika ancamannya rendah ya, ratingnya tinggi. Namun ketika ancamannya tinggi atau banyak, pasti ratingnya pun naik atau menjadi tinggi. Langsung saja kita mulai perhitungannya sama seperti tadi ya. Nah, faktor strategis di sini yang menjadi peluang yang pertama, satu, tempatnya strategis ya, karena memang berada di lingkungan sekolah. Yang namanya sekolah pasti konsumennya pasti bakal banyak, karena memang siswa-siswinya pasti bakal banyak ya. Kedua, dari peluangnya adalah peminatnya banyak. Peminatnya banyak karena memang pasti ya, ketika sudah belajar pasti bakal butuh makan dan minum untuk beristirahat, seperti itu ya, makanan dan minuman. Jadi Bapak menyediakan produk makanan dan minuman, pun juga menyediakan ATK untuk mempermudah dalam membeli atribut-atribut untuk bisa melengkapi proses belajar mengajar. Nah, ancamannya misalkan pesaingnya banyak ya, karena memang di satu sekolah pasti tidak hanya satu saja pedagang, pasti bakal banyak ya. Jadi Bapak memasukkan banyak pesaing di sini ke dalam ancaman. Selanjutnya, sebagian produk tidak bisa retur ya. Nah, kenapa sebagian produk di sini tidak bisa retur menjadi ancaman? Ya, karena memang produk yang tidak bisa retur ini mau tidak mau harus habis. Satu kali order misalkan 10 biji, dan 10 biji tersebut harus habis karena memang tidak bisa retur. Ketika tidak bisa retur, otomatis ketika barang tersebut expire, itu bakal menjadi beban toko kita, secara otomatis menjadi satu ancaman. Makanya kita harus benar-benar jeli dalam menentukan seberapa banyak produk yang akan kita
stok untuk beberapa waktu ke depan, menyesuaikan juga dengan kurikulum yang sudah tersedia di sekolah tersebut. Nah, tingkat signifikan misalkan tepatnya strategis 3. Nah, seperti biasa tingkat signifikan ini kita nilai rentang nilainya 1 sampai 3. Permintaannya banyak ya, 2 ya. Banyak pesaing, kita nilai 2. Sebagian produk tidak bisa retur, kita nilai 1. Nah, seperti biasa kita lakukan penjumlahan sama dengan sum maka total dari tingkat signifikan dari faktor strategis ini adalah 8. Nah, kita nilai bobot sama dengan 3 dibagi total dari tingkat signifikan 0,375 seperti biasa. Nah, maka nilai bobotnya menjadi 0,8. Lakukan hal yang sama dengan faktor strategis yang lainnya. 2 dibagi 8 dibagi 8 juga. Terakhir 1 dibagi 8. Kita jumlahkan. Maka nilainya 1. Nah, rating seperti biasa 1 sampai 2,9 itu kekuatan kelemahan. Terus 3,1 sampai dengan 5 itu kekuatan, dan 3 itu menjadi titik pertengahan, bisa menjadi satu kekuatan, bisa menjadi satu kelemahan. Oke, selanjutnya rating seperti yang sudah Bapak bilang tadi, ketika peluangnya tinggi itu ratingnya tinggi, peluangnya rendah ratingnya pun ikut rendah, dan ketika ancamannya rendah ratingnya pasti bakal tinggi ya. Kemudian apabila ancamannya tinggi ratingnya pasti bakal rendah ya. Nah, rating dari tempat strategis ini ya, seperti biasa rating di sini 1 sampai 2,9 itu kita kategorikan rendah, berarti ancaman. 3,1 sampai dengan 5 itu ratingnya tinggi, kita bilang peluang. Nah, karena memang ini adalah peluang, berarti rentan nilainya dari 3,1 sampai dengan 5. Kita nilai sekarang ratingnya 5. Permintaannya banyak, misalkan kita nilai 4. Banyak pesaing 2. Sebagian produk tidak bisa retur 1. Seperti biasa, skor itu adalah hasil perkalian dari bobot dan juga rating, sama dengan D5 dikali E5. Hasilnya 18,75. Seperti biasa kita angkanya jadi 1,88. Lakukan hal yang sama
supaya lebih cepat kita tarik seperti ini. Selanjutnya lakukan penjumlahan. Nah, maka hasil dari faktor eksternal dari analisis SWOT ketika Bapak nanti bakal membuat minimarket di sekolah itu adalah 3,50 ya. Kalau tadi faktor internalnya adalah 3,23. Nah, hasil skor ini ketika faktor internalnya lebih besar itu pasti cenderung lebih bagus usahanya ya. Kalau faktor eksternalnya lebih besar ya, contoh misalkan ketika hasil dari faktor internalnya itu skornya 2,50 faktor internalnya, sementara faktor eksternalnya 4,50. Nah, secara otomatis usaha yang akan dilakukan tersebut itu kurang begitu bagus karena memang lebih dominan faktor eksternalnya. Sementara seperti yang kita ketahui, faktor eksternal ini itu adalah di luar kendali perusahaan ya, kita tidak bisa mengendalikannya. Kalau misalkan faktor internalnya lebih dominan itu lebih bagus ya, karena memang kita bisa mengendalikan faktor internal tersebut karena memang berada di dalam manajemen perusahaan tersebut dari faktor internal tersebut ya. Nah, kalau di sini Bapak dari analisis SWOT Business Center yang Bapak kerjakan, internalnya 3,23 sementara eksternalnya 3,50, berarti masih tidak begitu dominan atau rentan selisihnya tidak begitu banyak, hanya 0,27 saja. Berarti secara otomatis masih samar-samar, masih bisa dilakukan atau juga tidak. Jadi peluangnya masih bisa banyak, peluangnya juga masih bisa sedikit, ancamannya juga masih standar-standar saja seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Silahkan kerjakan untuk tugas 4 ini ya. Menyesuaikan juga dengan tugas 3 yang kemarin, membuat 3 peluang atau membuat 3 usaha yang nantinya akan kalian lakukan. Nah, 3 usaha tersebut masukkan ke dalam tabel seperti ini, kemudian kalian lakukan perhitungan yang sama seperti halnya yang Bapak lakukan saat ini. Sampai sini dulu untuk video kali ini. Tetap jaga kesehatan ya, karena memang saat ini sudah masuk ke musim penghujan ya, sore-sore sudah mulai hujan. Jadi lakukan aktivitas dari pagi hari sampai dengan siang. Sore hari usahakan sudah berada di rumah untuk bisa kita beristirahat dengan teratur, karena memang sore hari sudah mulai hujan ya. Jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak kasih saat ini bisa menjadi suatu pencerahan, bisa menjadi suatu hal yang memang berguna buat Bapak, khususnya umumnya buat kalian semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like